Oke, terima kasih ya sudah mengingatkan saya untuk recording. Wah, kelewatan nih, sudah beberapa materi yang saya sampaikan. Ya, terima kasih ya. Ini saya kembali lagi ke materi yang ini. Yang nomor 4, saya belum punya banyak closing karena belum banyak beraktivitas. Oke, kalau menurut Bapak Ibu ini seperti apa? Pembelaan diri, pembenaran diri, justified, blame, pembenaran diri. Oke. Pembenaran diri. Ya, pembenaran diri. Nah, ini ya, dia bertanggung jawab, responsible. Oke. Oke. Leader saya tidak tahu apa-apa. Nah, kalau ini sikap apa? Ada nggak yang pernah bilang seperti ini? Leader saya ini nggak tahu apa-apa nih, makanya saya nggak bisa jalan, eh, nggak bisa closing, nggak bisa mencari prospek. Ada nggak yang seperti ini? Bilang leader saya tidak tahu apa-apa. Ini sikapnya seperti apa, Bapak Ibu? Oke, banyak bilang blame ya. Oke, blame. Oke, kembali saya ingatkan lagi. Ini ya, responsible, bertanggung jawab, accountable, dapat diandalkan. Saya berharap Bapak Ibu bisa lebih berkatanya lebih banyak di atas garis ini ya daripada yang di bawah ini ya. Respons. Oke, kembali lagi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemui downline atau apa, oh saya seperti ini. Dari sikapnya Bapak Ibu sudah tahu, oh sikap downline Anda, downline Anda seperti ini. Lanjut lagi ya. Nah, nomor 6, skill dan knowledge saya masih kurang. Oleh sebab itu, saya harus rajin ikut training supaya bisa handling prospek dengan baik. Kalau ini sikap yang seperti apa, Bapak Ibu? Ya, ada responsible, ada accountable, ada yang jawab R, iya. Oke, AR semua ya. Tahu jawab. Apa accountability? Ya, accountable ya. Oke, lanjut. Oke, ya. Oke. Oke, dia bertanggung jawab ya, Bapak Ibu ya, responsible ya. Karena dia merasa tidak mendapatkan prospek itu karena pengetahuannya kurang, skillnya kurang ya. Ya, karena dia bertanggung jawab, bukan kesalahan leadernya, bukan kesalahan orang lain, tetapi kesalahan dirinya sendiri karena merasa masih kurang ya, skillnya kurang, lain kurang. Jadi kalau Bapak Ibu merasa belum dapatkan prospek, cek lagi. Nah, yang salah itu di mananya ya, atau memang hmm, Bapak Ibu yang tidak melakukannya, tidak tahu caranya tetapi tidak mau belajar, tidak mau bertanya kepada upline-nya, atau nunggu instruksi ya. Nah, ini lagi hasilnya. Susah jualan, sudah banyak IBO MW di mana-mana. Nah, ini sikap seperti apa ini? Blend. Okay. Excuse, mencari alasan.
Ada blame, ada excuse, ada blame, ada excuse. Oke, ya. Blame ya. Oke. Susah jualan, sudah banyak IBO di mana-mana. Ya memang sudah banyak IBO, apalagi dibaca sekarang udah banyak ribuan. Di tim saya aja udah hitungan ribuan. Apalagi di jaringan Pak Gosin. Udah berapa puluh ribu. Ya, saya kurang tahu kalau bisa sudah jutaan itu. Belum lagi di sistem yang lain. Ya. Memang banyak, tapi bagaimana kita menyikapi itu? Oh, kalau misalnya seperti ini dengan kemajuan media sosial, kita harus belajar media sosial dengan baik, menggunakan serbar dengan baik, ya kan? Menggunakan kita harus menguasai produk MW dengan baik, dengan ada training-training dari MW. Apakah Bapak Ibu sering mengikuti training-training MW tersebut atau tidak? Ya, sebenarnya MW itu udah rutin setiap hari itu ada jadwal training rutin. Apakah Bapak Ibu mengikuti atau tidak? Ya, tuh banyak training MW. Apakah Bapak itu mau mengikuti apa tidak? Pasti ada hal-hal baru di training tersebut. Ya, nah terus ini tidak ada orang yang mendukung saya di bisnis MLM. Kalau sikap seperti ini bagaimana? Oke, sikapnya seperti apa Bapak Ibu yang seperti ini? Ada yang jawab nih blame dan excuse ya. Oke, menyalahkan keadaan. Oke, ada excuse. Ya. Excuse ya. Dari alasan sebenarnya sih. Saya sama sebenarnya. Tidak ada yang mendukung. Sama. Waktu di awal saya menjalankan bisnis ilmu, saya tidak mendukung. Tapi kita bisa membuktikan itu kepada keluarga, orang tua, ya pasangan kita. Pak Gosin sering itu dibilangin oleh istrinya, diolok-olok ya, nulis impian-impiannya di dinding, apa impian yang di dinding itu sering diolok-olok ya dengan istrinya Pak Gosin itu. Tetapi sekarang Pak Gosin dari seorang petani terong, dia sudah menjadi emerald, penghasilannya sangat luar biasa. Penghasilan ratusan juta sudah dirasakan, ya. Ini. Yang sembilan udah susah-susah closing, ternyata proses registrasi dan membuat MWED-nya ribet. Nah, pernah nggak Bapak Ibu mengalami atau berpikir seperti ini? Kalau seperti ini, sikap seperti apa ini? Ya, BBR, ada yang R ya, ada respon. Coba ada yang blend, luar biasa nih. Berarti pada menyimak nih, pada menjawab semua. Oke ya, ada yang B, oke, ada yang J, begitu I, kan? Oke, dan pernah nggak Bapak Ibu seperti ini? Udah closing nih, tiba-tiba, aduh, EBO saya nggak dapat SMS nih dari MW, udah dapat SMS, tapi nggak bisa mendaftarkan MWID. Akhirnya, pernah nggak Bapak Ibu mengalami seperti ini? Itu kok susah banget ya membuat MWID-nya. Nah, aduh, login sinyalnya susah nih, muter-muter terus. Nah, kalau masalah sinyal itu Pak Rahmat. Nah, ada jurus wajib saksinya.
Nah, terus yang kalau yang ini, dia kan memang backgroundnya marketing. Pantes aja jualannya bagus. Sedangkan saya kan nggak punya pengalaman marketing sama sekali. Kalau ini sikapnya seperti apa, Bapak Ibu? Ya, ada yang bilang kita, ya, alasan pembelaan, ya, ada excuse, dan ada responsibility, ada excuse. Oke, itu ya. Nah, justify, ada paham. Nah, beralasan. Dia kan memang backgroundnya marketing. Coba lihat dulu Bapak-Bapak Ibu. Pak Rahmat, backgroundnya apa Bapak Ibu? Pak Gosin, backgroundnya apa Bapak Ibu? Pak Yanto, backgroundnya apa Bapak Ibu? Ya, apakah dia orang marketing, orang jago jualan, orang jago prospecting? Tidak. Pak Rahmat yang backgroundnya seorang kuli bangunan, Pak Gosin petani terong, Pak Yanto yang hanya penjual pulsa. Beliau background yang sangat, menurut saya, secara logika mereka juga layak, tetapi karena beliau memiliki sikap yang sangat luar biasa untuk bisnis ini, karena ini adalah bisnis owner milik kita, ya mau nggak mau kita yang harus bertanggung jawab atas bisnis ini. Ya Bapak Ibu, sikap itulah yang bisa mengantarkan Bapak Ibu keputusan itu. Ya, setelah pengetahuan itu bisa Bapak Ibu pelajari, kecil juga bisa Bapak Ibu pelajari. Ya, tapi kalau sikap Bapak Ibu sudah sering menyalahkan, sering mencari alasan, saya yakin bisnis Bapak Ibu akan jalan tempat. Ya. Nah, pikiran akan menjadi perkataan. Perkataan akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter, karakter akan menjadi nasib. Nah, dari sikap perkataan pikiran tersebutlah akan menjadi karakter atau nasib. Wah, saya kan nggak bisa sukses di MW karena ini, karena itu, karena ini. Ya, karena sikap ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau ingin merubah nasib, ubahnya lah pikiran Bapak Ibu. Ya. Dokter sedikit banyak sekali materinya tentang NaOA, tentang self, ya. Apalagi kemarin waktu Pak Victor, itu sangat luar biasa sekali itu kemarin materi tentang. Kemarin kita sempat ya dipandu oleh Pak Victor ya, untuk menurut saya itu kalau misalnya kita ikut training mahal itu dengan Pak Victor nih, tetapi Pak Victor memberikannya secara gratis di acara tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, berhati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan itulah yang akan Anda dapatkan. Ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu berpikir Anda tidak akan berhasil di bisnis ini, maka Anda akan mendapatkan itu. Ya. Ini terus menurut Napoleon Hill ya, whatever your mind can choose and believe, you will achieve ya. Itu. Maaf, bahasa Inggrisnya agak belepotan ya kayak Pak Rahmat ya. Nah, jadi apapun yang dapat Anda pikirkan dan diyakini oleh pikiran Anda akan mencapainya. Ya. Karakter tidak diperoleh dari keturunan. Seseorang harus membangunnya setiap hari berdasarkan pemikiran, tindakannya,
pemikiran demi pemikiran, tindakan demi tindakan, ya. Nah, oke. Suatu bisnis yang besar tidak mungkin bisa dijalankan dengan mental karyawan, ya. Mental pebisnis atau karyawan sangat menentukan kesuksesan Bapak Ibu di MW, ya. Believe dan see dan believe, ya, Bapak Ibu. Ya. Sekarang cek diri Anda, mental apakah yang Anda miliki saat ini? Apakah seorang bisnis atau employer? Oke, silakan diketik mental apa yang Bapak Ibu miliki saat ini. Apakah masih banyak yang employer? Oke, business mentality. Oke ya, saya harap Bapak Ibu sudah memiliki mental seorang bisnis, karena seorang IBO, MW business owner, itu adalah owner ya, business owner. Nah, sekarang cek diri Anda. Contohnya seperti ini. Leader mengabarkan ada training nih, ke seminar yang bagus, harganya sekitar 2 juta. Ya. Nah, saya belum menghasilkan uang, tunggu udah dapat bonus lumayan, saya baru ikut. Nah, kalau ini sikap seorang karyawan, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sikap seorang pebisnis, ada yang mau ngajarin saya berbisnis di MW, saya pasti ikut. Namanya bisnis harus keluar modal dulu, malah 1 tahun pertama rugi itu masih wajar. Ya, oke. Jangankan yang ini ya, yang waktu dulu shift yang offline, yang 600.000, apakah Bapak Ibu yang dulu sudah join, pernah ada shift, apakah sudah pernah ikut? Ya, 600.000. Ya. Kalau saya mungkin waktu itu mungkin biayanya 200.000, tapi perjalanan saya untuk menuju ke acara shift itu lumayan mahal juga. Dari Batu Licin ke ibu kota Banjarmasin perlu jarak tempuh dari darat itu sekitar 7 jam. Ya, kalau naik travel atau naik naik apa? Travel itu sekitar 150 ya, atau 200. Kalau naik mobil pribadi itu otomatis sama sekitar 200 juga, karena kita perlu ngisi BBM-nya juga. Terus tiket pesawatnya ya, tiket pesawatnya sekitar 600-700 pada waktu itu. Ya, itu kalau pulang pergi ya sekitar 1,5 juta, ya hampir 2 jutaan lebih ya, kalau untuk belum lagi nginap di hotel itu. Nah, itu lebih, menurut saya masih belum terlalu mahal. Tapi kalau Pak Romi lebih mahal lagi. Beliau berapa kali transit ya, beliau harus dari ke ibu kota Banda Aceh ya. Itu saya ingat tuh cerita Pak Romi itu. Kalau ke Surabaya dia harus dari mana? Dari Banda Aceh ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya. Nah, itu lebih besar lagi biaya transportasi Pak Romi itu. Tapi karena ini adalah Pak Romi memiliki mental bisnis, ya, karena beliau ingin belajar dari leader yang sukses pada waktu itu. Saya beruntung bisa hadir di SIP pada saat itu ya. Dan saya bisa berkesempatan ke markas MSO pada waktu itu, padahal saya belum bersiap produser pada waktu itu, masih dapat berkesan. Bisa ketemu Pak Hadi, bisa ketemu Pak Dr. Sigit, bisa Pak Kosin, Bu Nita, Pak Anton, ya, itu ada Ibu Carmila di situ, ada Pak Rahmat. Nah,
Dan pada itu saya bisa ngajak Pak Rahmat tuh ya, nginep satu hotel dengan saya. Karena tujuan saya untuk menggali-gali informasi dengan Pak Rahmat seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus yang kedua nih, ada seorang teman yang tinggalnya misalnya di Surabaya, contohnya, misalnya kayak di Kalimantan. Kelihatannya berminat beli Atmosphere Sky untuk kantornya. Nah, terus apakah ada subsidi biaya perjalanan dinas? Nah, kalau ini mental karyawan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mental bisnis, saya akan segera beli tiket ke sana. Ada kemungkinan closing lebih dari 1 unit Atmosphere Sky. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau beli satu itu sudah lumayan fee-nya. Belum lagi kalau misalnya bisa beli banyak ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Untuk sukses kita harus follow the system. Sistem kita sistem dibaca. Ya Bapak Ibu ya. Nah, maka suatu bisnis yang sukses haruslah memiliki sistem. Bapak Ibu sudah tahu Starbucks, KFC, McDonald ya. Dan sekarang lebih marak lagi kayak Alfamart, Indomaret ya. Ya. Nah. Sistem bisnis di MW juga sama Bapak Ibu ya. Ada sistem trainingnya. MW banyak training-trainingnya. Setiap hari ada training produk ya, produk Nutrilabnya, artistry, home care-nya ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk training untuk mengikuti tren-tren tersebut atau tidak? Ya. Atau malah enggak sama sekali mengikuti training tersebut. Yang kedua, sistem motivasi. Boleh kan? Cincin lepas. Apa ya Bapak Ibu ya, ini ada lagi di tempat keluarga nih, lagi rame, mohon maaf ya. Kalau ada terganggu sedikit. Ya. Oke ya. SSM ini termasuk salah satu motivasi untuk Bapak Ibu semuanya ya. Untuk memotivasi Bapak Ibu bila ada penolakan-penolakan atau ada kendala-kendala untuk mencas kembali motivasi Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu untuk menjalankan MU ini. Ya. Sistem bonus jenjang karirnya atau peningkatan sudah jelas di MU. Bapak Ibu sudah harus tahu nih jenjang bonus performance, bonus core plus, ya peringkat silver producer, platinum, sampai ke founder ambassador. Bapak Ibu harus sudah tahu, ya. Bonus performance itu juga ya harus tahu Bapak Ibu. Apalagi yang terbaru bonus core plus, ya Bapak Ibu harus tahu. Training-training ini juga pun MUI sering mengadakannya tentang core plus. Apakah Bapak Ibu ikut tidak untuk training-training tersebut? Nah, ini. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya dengan pemain sepak bola ini. Ya. Cristiano Ronaldo ini setiap hari dia berlatih, ya, tidak kenal lelah, sehingga jadi pemain yang lumayan top, pemain sempat menjadi pemain bergaji yang paling tinggi di dunia. Ya, berkat apa? Berkat pilihannya untuk setiap hari belajar, training, bukan hanya untuk saat pertandingan aja, tetapi juga Cristiano Ronaldo ini meluangkan waktunya untuk lebih maksimal belajar training, entah itu fisik,
dan lain-lainnya, ya. Nah, itu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Setelah itu ya. Maaf ada gangguan sedikit. Oh, when you stop learning, you will stop growing and begin dying. Ya. Ketika Bapak Ibu stop belajar, maka Bapak Ibu akan stop bertumbuh. Dan lama-lama akan sekarat. Sama seperti bisnis di MU ini, kalau Bapak Ibu stop untuk belajar, merasa sudah pintar, merasa sudah hebat, maka Bapak Ibu tidak akan bertumbuh. Ya. Nah, teruslah menjadi gelas kosong ya, terus untuk isi untuk belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, selalu masih hijau kalau sudah matang, buah segera akan membusuk. Nah, gelas yang penuh tidak bisa diisi lagi, maka selalu jadilah gelas yang kosong. Ya. Curhat atau komplain ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sering curhatnya ke sesama abo atau lebih banyak ke upline curhat atau komplain, atau malah ke sering curhatnya ke downline masing-masing. Wah, bisnis ini susah. Wah, bisnis ini kayaknya nggak bagus deh. Atau misalnya, waduh, susah nih closing, susah nih selling nih. Nah, kalau bisa Bapak Ibu ya, kalau curhat atau komplain lebih bagus ke upline ya, ke upline leadernya, ke upline expert board-nya, upline platinumnya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya ke Bapak Ibu sering ke crossland atau ke downline, misalnya seperti ini. Wah, bisnis ini, misalnya Bapak Ibu curhat ke downline ya, atau ke, wah susah nih, nggak pernah closing nih, kayaknya nggak cocok nih bisnis MW. Akhirnya downline Ibu, oh iya bener aku Bu, Pak, kita berhenti aja yuk ya. Akhirnya berhenti sama-sama ya, Ibu ya. Kalau bisa, kalau misalnya ada masalah, ada komplain, ada curhat, ke upline ya, jangan ke downline ya. Nah, kalau ke downline, kalau bisa kita memberikan motivasi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengatakan, wah iya nih Pak Dewa nih nggak pernah bimbing kita nih, apa nih gimana? Oh iya benar gini-gini ya. Akhirnya kan sama, akhirnya mundur deh, mundur tanpa berita semua kan Bapak Ibu ya. Follow the leader. Selain follow the system, Bapak Ibu juga harus follow the leader. Ya. Bukan masalah leader itu orang hebat, karena leader itu adalah yang duluan ya, duluan ya. Leader Anda adalah satu-satunya orang yang bukan anggota keluarga Anda.
namun sangat menginginkan Anda sukses. Ya. Karena di bisnis ini kita bisa dianggap sukses atau bisa mensukseskan tim kita, anggota kita, IDO kita, ya. Karena bukan sukses individu, tapi sukses bersama-sama, ya. Leader Anda telah melewati jalan menuju kesuksesan. Dia tahu di mana jalan yang berlubang, jalan yang tidak rata, jalan yang harus dilewati semestinya. Jadi tidak usah coba jalan lain dan buang waktu, juga bisa masuk ke jurang. Saya selalu mengikuti apa dulu kata Pak Romi ya. Mohon maaf nih Pak, Bapak Ibu, videonya makin lebat nih. Masih kedengaran nggak suara saya ya? Kedengaran ya? Kurang jelas ya? Masih ya? Oke, kalau masih saya lanjutkan ya, Pak Ibu ya. Mohon maaf nih, soalnya masih jelas. Ya, jadi Anda itu, saya waktu Pak Romi itu, apa kata Pak Romi saya terus saya ikutin. Suruh buat ini saya lakukan. Suruh buat daftar impian saya lakukan. Ya. Suruh pisah grup untuk mandiri saya lakukan. Tujuannya sebenarnya bukan ya, saya pisah grup dengan Pak Romi, tujuannya adalah untuk memandirikan diri saya untuk menjadi seorang leader yang bisa menghandling tim-timnya, ya. Itu saya selalu ikuti apa kata Pak Romi, gitu, ya. Karena waktu itu upline sponsor saya langsung tidak aktif, ya. Tapi walaupun dia tidak aktif, saya sangat berterima kasih kepada sponsor upline sponsor saya, yaitu Pak Dedi Hamdani, ya, bukan Pak Hamdani, ya, Pak Dedi Hamdani telah mengenalkan saya di bisnis ini, ya. Karena beliau kurang aktif, saya langsung tanya ke Pak Romi. Apa yang dikatakan Pak Romi, suruh membuat ini, membuat itu, saya lakukan. Saya suruh belanja, dulu ada program Now, saya ikut program Now, belanja 1,5 juta VV, saya lakukan. Ya kan, suruh memasukkan prospek, suruh membuat grup bimbingan dasar mandiri, saya lakukan. Ya, tujuannya sebenarnya untuk diri saya sendiri, ya kan, untuk mandirian saya, untuk bisa menghandling tim saya, untuk menghadapi prospek-prospek saya. Nah, itu sering yang persepsi yang sering salah terhadap seorang leader. Nah, ini satu, menurut saya leader saya kurang memperhatikan. Ada nggak pernah seperti ini Bapak Ibu? Menurut saya leader saya ini kurang memperhatikan saya nih. Ya, ingat kata Pak Anton kemarin, kalau Bapak Ibu ingin memperhatikan upline Anda, eh, eh, buatlah prestasi, ya. Ya, maka contoh kayak Pak Anton dulu kalau ada pertemuan selalu hadir, walaupun di pekerjaan di banknya nggak boleh izin, tetap berangkat, supaya tujuannya supaya dapat perhatian dari Pak Dokter atau Pak Gosin. Ya, gitu. Ya. Sebenarnya Anda gagal di bisnis ini bukan hanya karena satu orang. Anda sukses pun bukan hanya karena satu orang. Biar bagaimanapun juga, ini adalah bisnis Anda sendiri. Andalah yang bertanggung jawab penuh terhadap kesuksesan bisnis ini. Ya. Plus leader saya, upline sponsor saya ya, tidak aktif, ya. Jadi saya bagaimana supaya saya berkenal, saya langsung ke upline atasnya lagi, yaitu ke Pak Romi pada waktu itu, ya. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Hadi, Pak Bu Julfa, untuk minta atau apa, untuk
diskusi atau apapun atau sampai ke Pak Rahmat tidak pernah. Saya mentok di Pak Romi, ya. Karena saya follow the leader ya. Nah, jadi apa namanya? Saya tidak langsung ke Pak Gosin atau ke Pak Dokter. Saya langsung bertanya ke Pak Romi. Kalau ada kendala atau apapun, saya langsung ke Pak Romi. Ya. Saya bisa berkomunikasi dengan Pak Hadi, Pak Rahmat itu sudah saat saya sudah silver producer karena sudah berkumpul di grup Avenger ya. Bapak Ibu nanti kalau sudah di grup Avenger akan berkumpul dengan para SP Bob. Nah, terus ada juga yang persepsi yang salah seperti ini. Leader menyuruh saya untuk berproduksi omset atau belanja terus. Ah, itu kan supaya dia bisa mencapai target saja dan mendapatkan pass up dan bonus kepemimpinan. Ya. Bisnis Amway ini adil Bapak Ibu. Bukan siapa yang duluan join, tetapi siapa yang bekerja keras membangun omset yang besar dengan kelebaran dan kedalaman yang bagus. Maka bonusnya akan lebih besar. Total bonus kepemimpinan hanya 6%, sedangkan total bonus seorang seorang ABO SP above mencapai 20%. Setiap kali Anda berproduksi omset, siapa yang mendapatkan paling banyak? Sebaliknya, jika Anda berhenti berproduksi omset, siapa pula yang rugi lebih besar? Ya, Pak Ibu ya. Seperti ini ya. Banyak mungkin yang berpikir, ah saya disuruh belanja terus. Setiap bulan suruh belanja terus. Ya, kan. Ada nggak? Wah, enak yang di upline-nya lah supaya dapat bonus pas up atau bonus kepemimpinan. Itu sebenarnya persepsi yang salah ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu tidak berproduksi, leader-leadernya mungkin masih ada set-set yang lainnya akan lebih yang mereka yang mau dibimbing atau dan lain-lain. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak menjalankan bisnis, tidak berproduksi, maka yang rugi sebenarnya bukan leadernya, itu adalah Bapak Ibu sendiri. Ya. Contohnya seperti ini, kalau misalnya Bapak Ibu tidak memberikan contoh yang untuk belanja, ya tidak akan ditiru oleh tim Anda. Ya, seperti itu. Jadi membangun kebiasaan untuk memindahkan belanja dari toko X ke toko MW ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah berpikiran bersikap bahwa leadernya menyuruh-nyuruh untuk belanja, tapi kalau Bapak Ibu pikir supaya dia mencapai target saja untuk mendapat pass up, maka selesai Bapak Ibu sudah berpikiran seperti itu. Berarti sikap atau attitude Bapak Ibu sudah bagus ya. Oke, ini ya. Ini jangan mengkritik atau menilai kualitas pembicara. Bayangkan kalau Anda yang dibicara di depan, belum tentu bisa lebih baik. Selalu ada hal setiap pembicaraan. Satu ada hal yang baru, ada hal yang bisa kita ambil setiap pembicara ya Bapak Ibu ya. Ini udah tidak hadir meeting, tidak menghargai keputusan meeting pula, dan malah protes. Bila mau protes, ikutan meeting dong. Ya, selalu hadir ya, baik itu meeting atau training ya Bapak Ibu ya. Malas ikut training karena yang dibahas itu aja. Mendingan juga ngurusin kerjaan saya yang jauh lebih penting. Ya. Menyepelekan training ya Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu yang menyepelekan training? Ya. Nah, good habit ya Bapak Ibu ya. Jadilah pemberi energi, jangan menjadi penghisap energi ya. Nah, kalau bisa kita selalu memberikan energi yang positif kepada tim kita, ya, jangan menghisap energi tim kita. Ya, akhirnya tim kita menjadi loyo, tidak semangat kembali. Ya. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memberikan energi kepada tim Bapak Ibu,
maka ajakilah mereka ke pertemuan-pertemuan leader, contohnya seperti SM ini, SID, supaya mendapatkan energi positif untuk mereka semua. Ya. Terus selalulah berada di zona tempur, jangan berada di zona nyaman ya. Kalau Bapak Ibu berada di tempat zona tempur atau di medan perang nih, ya mungkin Bapak Ibu santai. Kalau santai sudah kena bom, ya mau nggak mau Bapak Ibu harus bergerak, terus menyerang, terus bertahan, terus maju ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu santai ya udah kena tembak duluan. Nah, nggak sempat untuk ngopi atau ngerokok lagi ya, kena tembak duluan ya. Kan Bapak Ibu harus terus berada di zona tempur ya. Sama di bisnis MU ini Bapak Ibu kalau ingin sukses ya harus berpikir saya harus berada di zona tempur, jadi harus terus bergerak ya Bapak Ibu ya. Nah, terus jangan pernah menyerah ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada yang gagal, yang menyerah banyak di bisnis ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada video nih, menurut saya luar biasa ya. Silakan disimak Bapak Ibu. The 600-meter underway. Heather Dorniden in Minnesota finished second in this event a year ago. She is in lane 4. And Dorniden is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she only won one Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. What a bold move by Fawn. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fawn Dorr moving into the lead, a sophomore from Penn State. Dorniden running second. Dorniden last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fawn Dorr now in the home stretch, heading into the bell lap. Oh, Dorniden went down. Whoa. Dorniden falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dorniden is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fawn Dorr, and she may catch the leaders. Wow. Wow, she's got Fawn. This is a gutsy effort by Dorniden. Can she pull it off? She's moving to third. Dorniden coming down the stretch from the outside. Dorniden coming on strong. Dorniden all the way. Dorniden. Yes. Yes, she did it. Wow, unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. To fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Unbelievable. That's one of the most exciting races I've seen. Here's the fall. Oh, she trips on Fawn's shoe. It looked like Fawn just clipped her heel, and she went down just before the bell lap. Fawn Dorr had to high hurdle her to avoid a collision. And she is powering down this home stretch, just doing everything she can to win this heat. Oke. Bagus ya Bu ya, Bapak Ibu ya, anunya, videonya. Si Dorniden itu tadi dia sempat mau memimpin, tetapi jatuh, ya Bapak Ibu. Tetapi dia bangkit lagi, tidak menyerah, terus mengejar walaupun sisa final lap ya. Intinya terus berlari, terus maju, ya akhirnya bisa menjadi nomor 1 ya. Sama kayak di bisnis MU ini kalau kita aplikasikan seperti kalau mungkin Bapak Ibu saat ini sempat turun omset atau misalnya tim Bapak Ibu
sempat jatuh atau sempat apalagi kayak dari pergeseran dari MSO ke Baca mungkin banyak penurunan omset atau dan lain hal-halnya. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya tidak bangkit atau tetap menyerah, ya tidak akan finish. Karena finish kita sebenarnya bukan masih panjang, yaitu menjadi founder ambassador ya. Jadi Bapak Ibu mungkin saya duluan menjadi SP, Pak Romi, Pak Anton, Pak Rohmat, Pak Victor, Eko. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya terus bergerak, kemungkinan Bapak Ibu malah bisa melangkahi kami semua. Bisa duluan mencapai founder ambassador. Tidak ada yang hal mustahil di bisnis ini. Ya. Tapi siapa yang lebih banyak bergerak, siapa yang lebih semangat, siapa yang lebih rajin, siapa yang kelebaran yang lebih bagus, dalam yang lebih bagus, maka itu yang akan lebih duluan. Ya. Jadi tidak ada yang lambat ya, Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ya. Mungkin belum berpenghasilan ya, tapi garis bisnis kita masih panjang ya, Bapak Ibu. Sebenarnya bisnis kita ini sudah bisnis yang sangat tepat menurut saya, kendaraan yang sangat tepat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pembalap Michael Schumacher ya, atau misalnya atau Valentino Rossi deh ya. Kalau misalnya sebenarnya Michael Schumacher atau Valentino Rossi itu kendaraannya sudah tepat ya, itu kencang laju ya. Tapi kalau misalnya ditukar nih, misalnya Valentino Rossi disuruh naik sepeda Bapak Ibu atau naik motornya Valentino Rossi, siapa yang lebih cepat? Ya, pasti Bapak Ibu ya. Sebenarnya kendaraan tersebutlah yang membuat lebih cepat. Menurut saya MW sistem Debaca ini menurut saya sudah paling cepat ya. Karena sudah banyak terbukti leader yang mencapai SP yang sangat cepat, mencapai saya Pak Kosim mencapai emerald yang sangat cepat dibandingkan dengan sistemnya sebelah ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan kendaraan yang cepat ini jadi dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin ya, percuma Bapak Ibu ya punya motor balap nih misalnya, tapi nggak Bapak Ibu gas dengan kencang ya kalah juga nanti dengan yang sepeda ontel ya, sepeda itu ya, karena nggak Bapak Ibu gas ya. Nah itu oke ya, selesai Bapak Ibu ya. Jadi itu ya menurut Ibu sikapnya Bapak Ibu harus dibenahi kembali kalau memang Bapak Ibu selama ini bersikap mungkin yang tadi ya sering mencari alasan lah, menyalahkan keadaan lah, diperbaiki lagi kembali ya. Oke, mungkin itu dari saya. Nanti kalau ada yang bertanya silakan Pak. Oke, kalau ada yang bertanya bisa langsung nanti raise hand ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Atau nanti bisa diangkat atau bisa di chat boleh juga.
Oke, saya nunggu anu nih, yang bantu saya nih. Nah, halo Pak Victor nih. Halo Coach. Ya, gimana Pak? Weh. Oh, pakai. Lagi di mana Pak? Nggak keluar kota nih? Enggak. Cuma ini online-nya pakai HP saya sebentar. Oke, siap. Oke. Laptopnya lagi problem. Gimana Pak Dewa? Oke. Tanya jawab ini ya. Boleh Pak. Nah, silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya bisa di chat atau unmute ya, langsung bicara saja ke Pak Dewa, silakan. Bentar, saya pakai HP ini. Nggak kelihatan ya Pak ya? Saya Bentar, sini juga. pakai HP kelihatannya susah. Diputar loh. Ini saya naikkan. Nah, ini ada nih dari Ibu Yuliana ya. Izin bertanya Pak, gimana caranya kalau kita suruh downline kita belanja, tapi dia beranggapan nanti kita yang naik peringkat, ya. Gimana cara menghadapinya dan apa yang harus saya jawab? Nah. Ini satu pertanyaan dulu ya. Oke, silahkan Pak Dewa. Nah, berarti sama yang di sini tadi ya, tadi yang persepsi yang salah tentang leader ya. Nah, ini ya, leader menyuruh untuk belanja supaya kita naik peringkat gitu ya, supaya gitu. Nah, itu kan berarti sikapnya berarti downline ibu menganggap ini bisnis leader ya, bukan bisnisnya dirinya sendiri ya. Ya, jadi ya beranggapan ya berarti kalau saya belanja nih tujuannya untuk leader, bukan untuk diri saya. Tapi kalau yang mindset yang benar, sikap yang benar, saya kan tujuannya belanja untuk merasakan manfaat dari produk-produk MW ini. Nah, jadi kalau bagus produknya ini, saya akan ceritakan. Saya kemarin pakai Nutrilite ini, wah, yang kemarin pakai Kalmakdi, yang kemarin agak encoknya agak sakit nih, kok sudah agak mendingan. Ya, Bapak Ibu bisa bercerita. Oh, kemarin saya pakai sampo ini kayaknya lebih lembut nih, rambut saya nih. Nah, Bapak Ibu bisa bercerita. Berarti Bapak Ibu itu belanja bukan untuk leader, karena belanja tersebut kan untuk Bapak Ibu semua, ya kan? Berarti untuk dolar nih Bapak Ibu, ya kan? Produknya buat siapa? Buat Bapak Ibu kan, bukan buat upline-nya. Ya. Mungkin diberikan pemahaman. Nah, Pak Victor ini sudah banyak yang menulis tulisan tentang prosumer nih ya. Ya itu. Jadi seperti itu Pak Victor ya. Mungkin diberikan pemahaman seperti itu kembali. Jadi kan intinya kita memakai produk itu untuk diri kita, bukan untuk leadernya. Jadi mungkin diperbaiki lagi mindset atau sikap downline ibu kembali. Begitu Pak. Ya, sudah kejawab ya sepertinya ya. Nah, ini ada lagi, nah, saya pilih beberapa ya mungkin ya. Siap Pak Victor. Saya habis potong rambut nih Pak Victor nih. Betul Pak. Aduh, ke stretch ini. Ini dari Valeri Asni ya. Ini nanya pertanyaannya gini Pak Dewa. Mau bertanya kalau downline diajak tapi maunya hanya beli produk. Ya, maksudnya sepertinya maksud pertanyaannya tidak mau berbisnisnya ya. Ngajak orang ke kelas bimbingan mungkin seperti itu. Maunya cuma beli produk aja. Itu bagaimana Pak Dewa?
dari Ibu Valeri Asni. Bu Valeri ya, oke. Wah, sebenarnya sih bagus aja Bu itu Bu untuk menggunakan. Sebenarnya sih tujuan kita sebenarnya kan untuk menjadi pelanggan. Kalau misalnya memang tidak mau, lebih baik dijadikan pelanggan prioritas ya. Tapi kalau memang tetap menjadi LBO tidak apa-apa. Ya kan tujuan kita kan supaya belanja kembali ya, karena dari dia terus menggunakan produk MUI tersebut, maka otomatis kan nanti keluarganya akan tahu. Ada tetangganya yang mungkin yang mampir ke rumahnya, atau misalnya ada keluarganya main ke rumahnya, kok peralatan mandinya semua dari MUI. Kok banyak multivitamin dari Nutrilite. Itu akan perlahan mungkin akan bertanya sebenarnya sih. Sebenarnya tujuan kita sebenarnya yaitu untuk menjadi pelanggan prioritas ya, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak menjalankan ya tidak masalah ya kan Bapak Ibu. Tetapi kalau tujuannya hanya menggunakan produknya ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tapi malah banyak nih orang mau menjalankan bisnis MUI sebagai IBO, tapi belanja tidak mau. Maunya masukkan prospecting. Nah, menurut Ibu lebih bagus mana? Memiliki tim yang suka belanja atau tim yang apa namanya memasukkan prospek tapi tidak belanja? Nah, jadi lebih bagus yang mana? Yang ditiru yang di mana? Otomatis akan downline yang akan belanja akan diikuti walaupun dia belum memiliki tim, mungkin keluarganya akan mengikuti dia ya. Itu nggak masalah, itu malah perlahan bisa dijadikan sebenarnya sih tinggal diedukasi. Tapi kalau memang misalnya tetap jadi pelanggan prioritas ya nggak masalah, karena kan MU kan ada pelanggan prioritasnya. Berarti Ibu cari lagi yang tim yang mau menjalankan sebagai business owner-nya itu. Oke, itu Pak Victor. Ya, menurut saya. menjawab ya Bu Valeri. Ya, artinya kalau dia beli produk sebetulnya masuk omset kita, itu bagus juga, tidak jelek ya. Nanti pelan-pelan memungkinkan ya, dia berpotensi setelah produknya bagus, mungkin malah tertarik menjalankan bisnisnya, seperti itu. Oke, kemudian ini enggak ada yang mau bertanya, langsung unmute ya, langsung lisan ke Pak Dewa. Kalau ada silahkan ya. Langsung unmute, langsung bertanya. Atau di low participant aja Pak ya, semuanya Pak ya. Ini kan masih di mute. Iya. Oh iya. Oke. Silakan kalau langsung bertanya boleh. Ini saya sudah enggak kalau Ya, ini ada yang bertanya ya. Silakan. silakan. ya izin Coach Victor. Terima kasih Coach Iya. Dewa, para leader, para mentor maupun dan teman-teman EBO seperjuangan yang hari ini saya lihat hadir seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri tadi, Ibu Melani ya. Saya percepat pertanyaan saya karena ada beberapa. Yang pertama, tadi soal pembentukan karakter ya. Ini bertanya ya, bukan menyalahkan. Bagaimana peran lingkungan? Lingkungan itu ada lingkungan keluarga, ada lingkungan kerja, bahkan ada lingkungan pertemanan, membentuk karakter kita gitu. Jadi kalau sekarang saya lebih memilih berteman dengan anak-anak milenial karena mereka pasti keinginan untuk mendalami IT dan bahasa Inggris itu tinggi. Jadi kita tuh terikut itu kalau berkumpul dengan milenial. Kalau berkumpul dengan kolonial nanti sama aja dengan pemikiran saya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setelah mengikuti HFB terus kami dimasukkan ke MP ya, Millennial Business, itu mohon maaf, waktu itu kita ditawarkan beberapa kendaraan bisnis ya. Ya ada MW, ada marketing digital, bahkan ada beberapa produk yang lain gitu. Apakah kita bisa memilih lebih dari satu? Mohon maaf, tidak hanya MW gitu. Karena
terus terang saya sebelum bergabung di HFB sudah menjalankan marketing digital, terutama untuk affiliate-nya ya. Jadi apakah boleh kita bergabung di 2 kendaraan bisnis ya. Terus yang berikutnya, apakah ada sistem kita bisa memilih upline kita atau mentor kita atau leader kita? Mentor saya, ibu saya sebut nggak apa-apa, Ibu Imawati, saya tidak ada masalah dengan beliau. Beliau sangat sabar, telaten membimbing saya. Tetapi pertanyaan ini mungkin nanti akan terjadi di downline lain. Apakah bisa kita itu memilih mentor kita? Karena apa? Mentor itu bukan soal siapa yang paling pandai atau siapa yang nggak begitu pandai, tetapi soal chemistry kan gitu kan. Sumama saya ngefans sama top leader si Fulan gitu. Saya maunya si Fulan ini yang menjadi mentor saya gitu. Itu apakah bisa? Apakah ada sistem di MW itu kita memilih mentor? Kalau sama dengan saya sebagai ASN pegawai negeri, itu tidak bisa memilih atasan kita. Atasan itu sudah di drop dari Jakarta, mau atasannya itu orangnya membina atau ada atasan yang membinasakan malah ya. Ada yang sifatnya membina, tapi kalau enggak ada juga atasan yang membinasakan kita gitu loh. Kalau mentor ya enggak lah, kalau mentor membina kita kan gitu kan. Ini khusus untuk pertanyaan untuk Coach Victor Lim, Alexander Lim. Loh. Kalau iklan ini yang pertanyaan yang ini. Kalau iklan yang kami kan diajarkan beriklan di FB organik yang efisien dan efektif ya. Tetapi sebenarnya kita punya aset, punya WA group yang banyak WA grupnya dan anggotanya di setiap WA group itu banyak. Kita sudah tahu karakter, sudah tahu target yang akan kita tuju, Coach Victor. Itu apakah ya memang tadi dikesankan kalau kita beriklan di WA itu kesannya kayak konvensional banget gitu loh. Kok malu-maluin gitu loh, sudah ikut HFB, ikut MB masih beriklan. Tetapi sebenarnya orang-orang yang akan kita tuju, akan kita prospek itu kita tahu kualitasnya, integritasnya itu kita tahu. Oh ini saya mau ini menjadi tim saya, si ini menjadi tim saya gitu. Itu apakah bisa begitu? Yang berikutnya Wah, banyak nih pertanyaannya. Terakhir aja. Saya bikin terakhir. Bagaimana kita bisa mengetahui grup atau tim kita? Mentor kita, terus downline kita, maupun peer. Peer itu yang sejajar dengan kita. Kalau kita tidak mengenal grup kita kan, bagaimana kita kerja timnya kan gitu kan, untuk sharing, untuk saling tukar pikiran dan sebagainya, untuk saling menyemangati kan gitu. Terakhir tadi dicontohkan Valentino Rossi ya, saya ngefans, tapi sebenarnya dia untuk mencapai puncak rankingnya MotoGP itu ternyata dalam berbalap, mohon maaf, ini menyangkut attitude, ternyata dia harus menyenggol, harus merobohkan pembalap-pembalap yang lain gitu, rider-rider yang lain kan gitu kan kalau kita lihat di ya. Nah, itu kok rasanya kita mau sukses tapi harus menjatuhkan kompetitor atau lawan kita gitu. Kan dia harus merobohkan berapa pembalap itu sampai akhirnya hanya tinggal bertiga itu yang untuk finish itu. Ternyata Marquez juga begitu. Dia untuk mencapai puncak pimpinannya itu, puncak juaranya itu dia harus merobohkan kompetitornya. Ya semoga kayak begitu tidak terjadi di MW kan ya. Ada yang membajak downline-nya, ada yang kan itu juga cara-cara yang kurang gentle kalau orang laki ya. Saya kira itu aja, mohon maaf kalau terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, sekalian disambung Pak dari Malang ya. Kenapa? Sekalian disambung, sama-sama dari Malang ini. Oh iya, itu kewenangan moderator. Satu persatu dulu Pak, sabar Pak. Pertanyaannya banyak, mungkin saya perlu review ya. Ya. Tadi Bapak siapa ini? Sorry. Pak Sultan. Tadi Bapak siapa? Sorry namanya. Pak Sultan. Sultan Coach. Sultan nih, Sultan.
Nah, Kalau Sultan Sultan. itu bukan saya, itu yang sudah omsetnya miliaran. Oke. Mungkin saya review dikit ya Pak Dewa ya. Ini ada siap. beberapa pertanyaan yang ke saya juga. Harusnya jangan loh Pak. Harusnya ke Pak Iya. Dewa, panggungnya Pak Dewa ini. Oke, tadi kan sempat menjelaskan apa kelas HFB itu kelas bimbingan di grup saya itu Pak Dewa. Oh ya, Jadi kayak kelas bimbingan dulu BTD lah ini namanya. dasar baru yang Ya milenial tuh betul. Jadi bisnis ya. dijelaskan lebih ke kelas bimbingan hipnoterapinya gitu ya, bisnis kecerdasan finansial, hipnoterapi dan mendengarkan audio ininya ke sana. Kemudian ada kelas yang presentasi bisnis atau bisa ikut Zoom night ya, presentasi dari Dr. Sigit sendiri. Nah, ini saya catat pertanyaan panjang, saya ringkas ada 4 ya. Yang pertama adalah kalau orang ikut kelas bimbingan, mungkin satu persatu dijawab dulu ya Pak Dewa ya, biar mudah ya. Nah, ketika peserta di kelas bimbingan, habis itu kan diarahkan ke kelas presentasi bisnis. Ya. Kalau di tempat kita adalah ditawarkan MB ke situ ya. Nah, pertanyaan pertama ini adalah apakah boleh selain ditawarkan di MB, jadi mungkin ada banyak pilihan bisnis, mau MB boleh, mau apa boleh, seperti itu. Itu Pak Dewa, pertanyaan yang pertama. Mungkin itu dulu ya, dijawab Pak Dewa. Ya. Ya, oke, terima kasih Pak Victor dan Pak Sultan nih. Kayaknya diborong semua nih pertanyaannya nih. Ini bisa sampai besok nih menjawabnya nih Pak Sultan. Oke. Ya, dari sama tadi ada pertanyaan juga Pak ya, apakah boleh menjalankan 2 bisnis ya, Amway atau marketing digital ya? Ya, ada tawaran bisnis lain, apakah boleh? Ya. Tapi kan kalau tujuan kita sebenarnya kan di persiapan bisnis ya Pak ya, bisnis ya. Yang kedua persiapan bisnis, tujuan kita kan yaitu untuk mereka berbisnis MW ya Bapak Ibu. Ya pastinya. Tujuan kita itu mengajak mereka untuk berbisnis MW. Ya. Kalau untuk pilihan bisnis yang lain ya kita kembalikan ke mereka masing-masing. Ya kan? Kata Pak Dokter, kalau memang sudah ada bisnis yang bisa menghasilkan 100 juta per bulan, ya silahkan dilanjutkan. Tetapi kalau tidak, silahkan dicoba untuk berbisnis MW. Itu sih yang biasanya. Tapi kalau berarti lebih diarahkan di MW saja begitu ya Pak Dewa ya? Karena kan pada tersebut pernah bilang seperti itu. Kalau bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki bisnis yang bisa mengantarkan Bapak Ibu berpenghasilan 1 juta per bulan, silahkan dilanjut. Tetapi kalau belum, silahkan dicoba untuk berbisnis MW. Nah itu. Ya, tujuannya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang, nah terus Pak Sultan kan tadi kayaknya berbisnis MW dan marketing digital juga ada ya Pak ya? Ada marketing digital ya Pak? Ya, yang jelas satu yang akan saya tinggalkan adalah kuadrat kiri Pak. Nah itu. Bahkan status saya sebagai ASN akan saya pensiun dini saya Pak. Berarti nanti bisa mengikuti kayak Pak Anton nih, langsung resign dari ASN-nya Pak ya. Kalau pernah dengar cerita Pak Anton ya, yang resign dari bank ya Pak ya. Nah, sebenarnya kan kalau pilihan bisnisnya terserah Pak. Ya, Bapak mau jalankan 2 bisnisnya itu terserah Bapak Ibu semuanya, Pak Sultan ya. Tetapi kalau misalnya menurut Bapak itu marketing digital itu adalah bisnis koordinat kanan yang Bapak sampaikan, ya mulai perlahan ditinggalkan silakan. Tetapi kalau ilmunya mau diterapkan di MW itu silakan ya. Karena kan kayak gini Pak, tidak ada orang yang terkenal itu 2 bisnis Pak. Kayak Pak bilang tadi, Valentino Rossi terkenalnya apa? Dia balapan MotoGP. Michael Schumacher terkenalnya oleh balapan F1 ya. Kalau Cristiano Ronaldo terkenalnya di bola ya kan. Jadi Pak Sultan mau dikenal sebagai apa? Sebagai MW atau marketing bisnis yang lain itu kan. Jadi brandingnya supaya nggak bingung Pak ya. Pak Victor ini jago branding nih ya. Tapi marketing digital tersebut bisa Bapak
Bapak pakai untuk membranding untuk nanti menuju ke MW. Ilmunya pasti luar biasa, Pak. Pak Sultan sudah luar biasa nih, memiliki ilmu marketing digital. Semuanya di EB di sini yang memiliki ilmu marketing digital. Ya, ini sangat luar biasa nih. Bisa cepat nih capai SP-nya. Kayak Pak Romi kan menguasai marketing digital di Facebook Ads. Kencang itu. Tapi Pak Romi tidak menggunakan marketing digitalnya untuk bisnis yang lain, tapi untuk memajukan bisnis MW-nya. Itu Pak Sultan. Iya. Oke, pertanyaan pertama sudah kejawab ya Pak Sultan. Yang kedua, ini tentang memilih mentor ya. Katanya Pak Sultan kalau ada mentornya kadang kan butuh chemistry gitu ya. Mungkin istilahnya cocok-cocokan. Nah, oh saya cocok dengan ini, dengan itu. Nah, mekanisme mentor kalau di bisnis MW itu seperti apa? Apakah boleh memilih mentor tertentu seperti itu? Ya. Nih, kalau menurut saya ya, terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter ini sama nih teman-teman nih. Mungkin banyak yang, aduh saya ini nggak cocok nih dengan upline saya, saya mau pindah cari yang lain ada juga yang ini saya nggak cocok seperti ini. Itu sebenarnya sikap sih. Kalau Bapak Ibu menganggap menganggap upline Anda, wah ini kayaknya kurang bagus nih, saya mau pindah, nanti akan pindah-pindah terus nanti. Saya yakin itu seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan juga merasakan nanti downline Bapak, ini upline saya nih kayaknya nggak bagus nih, akhirnya pindah juga. Nah itu hukum sebab akibat akan berlaku. Tetapi menurut saya kalau di MW, siapa upline sponsor Anda, itulah mentor Anda. Itu ya. Itulah leader Anda, itulah yang harus diikuti. Tetapi kalau upline Anda tidak aktif, Bapak Ibu bisa naik ke upline yang lebih tinggi lagi ya. Contohnya seperti saya ini, mungkin Pak Deddy Hamdani tidak aktif ya. Mungkin nggak tahu saya kesibukan seperti apa. Saya langsung tanya ke Pak Romi, karena upline-nya Pak Deddy Hamdani itu Pak Romi. Saya langsung bertanya ke Pak Romi, belajar dengan Pak Romi. Saya tidak langsung belajar ke Pak Romat. Pak Romat itu sudah terkenal sangat sekali itu, tapi saya tetap yakin kepada upline saya ini, mentor saya ini, yaitu Pak Romi yang akan membawa saya ke sukses. Akhirnya karena saya yakin Pak Romi ini bisa memantarkan saya, akhirnya saya bisa mencapai sebagai produser. Menurut saya seperti itu sih Pak. Kalau misalnya mentor besar kita ya Pak Dr. Sigit, karena semua materi atau apapun yang acuannya Pak Dr. Sigit. Ya, karena mentor besar kita itu Pak Dokter. Kalau mau memilih, sebenarnya kalau memilih mentor sih boleh aja sebenarnya sih Pak ya. Tapi kalau memilih upline ya, siapa yang memperkenalkan kamu, itulah upline sponsor Bapak yang akan menjadi Bapak. Itu ya. Itu Pak Sultan. Ya, jadi sarannya Pak Dewa intinya lebih baik konsultasinya ke upline yang segaris gitu ya Pak Dewa ya. Benar ya. Ya, seperti kasus Pak Dewa, upline-nya pasif gitu ya, tetapi sponsor atasnya lagi yang satu garis Pak Romi masih ada yang aktif dan siap membimbing. Jadi enggak masalah, tinggal kita konsultasi aja sama yang lebih atas seperti itu ya. Yang ketiga, ini pertanyaannya ke saya ya Pak Dewa. Silakan Pak. Jadi ya saya ulangi pertanyaannya ya dalam versi saya, tapi tadi saya panjang kata-katanya, saya agak lupa, tapi saya catat. Jadi dalam digital marketing kan ada banyak ya, enggak harus FB organik atau yang lain. Salah satunya juga Japri WA. Kalau terang-terangan misalkan kita tergabung nih di grup WA, entah grup WA kelompok apalah, komunitas belajar apa, boleh aja kan kita join ya ke komunitas manapun. Boleh enggak kita nawarin mereka misalkan di Japri diajak ke kelas bimbingan? Oh ya boleh, enggak masalah. Ya. Kalau ada kesempatan boleh saja. Jadi enggak harus kaku ya. Oh harus lewat FB organik gitu. Ada teman misalkan teman satu kantor ya, satu tempat kerja. Wah kamu mau tertarik kelas bimbingan ya?
ya udah kamu lihat FB saya. Kelamaan gitu. Kalau memang kita mau menawari ya langsung saja, tahu WA-nya langsung share, ini ada info bagus mau ikut nih kelas bimbingan, langsung saja. Nah, kalau FB organik kan itu cuma salah satu metode ya di Facebook. Kalau kita ingin menjaring prospek, terutama kalau daftar nama kita habis ya, relasi kenalan kita kan terbatas. Nah, kita masang iklan ke luar ya. FB Ads atau FB organik prinsipnya sama. Dia menjaring orang-orang yang terkonek dengan Facebook kita. Gitu ya. Jadi orang-orang yang mungkin kita tidak kenal akrab secara langsung, tetapi bisa mendaftar dan ikut kelas itu. Seperti itu, Pak. Jadi boleh-boleh saja, ya. Yang keempat, nah ini untuk ke Pak Dewa nih. Nah ini pertanyaannya bagus nih. Jadi Pak Sultan tadi nanya kalau kita ngembangin bisnis MW, jaringannya nambah, mungkin downline-nya kan banyak ya. Downline si A punya kedalaman, wah punya anak cucu gitu ya. Melebar lagi yang bawah kita nggak mungkin bisa jadi nggak kenal, nggak tahu secara langsung gitu ya, karena saking dalamnya. Ini bagaimana cara mengenal ya, Pak? Gitu Pak Dewa. Cara mengenal, cara istilahnya berkomunikasi dengan donen-donen kita yang ada di bawah seperti itu. Ya, mungkin Pak Dewa bisa bantu memberikan cara ya, tips atau trik gitu. Itu Pak Dewa. Oke, baik Pak Victor. Oke. Kalau Pak Victor, kalau timnya sudah banyak, Pak, Bapak bisa lihat di Love Map. Oh ini siapa ya? Bapak bisa. Itu kan ada teleponnya. Bisa Bapak Japri, via Japri, salam kenal, saya Pak Sultan, upline Bapak ini. Oh ya, kalau boleh tahu dari mana ya? Nah, dari kota mana ya? Salam kenal gitu, Pak. Kalau misalnya contohnya kayak Pak Victor nih, ada Zoom webinar nih setiap minggunya pasti ada webinar. Tujuannya untuk memperkenalkan timnya, untuk menyamakan persepsi, menyamakan chemistry. Seperti itu Pak. Mengadakan Zoom atau Bapak bisa telepon, tapi yang untuk secara skala banyak Bapak bisa adakan Zoom. Misalnya Bapak punya tim banyak nih 100 orang, ajak aja buat grup, Bapak buat grup pribadi, grup Bapak. Itu. Lalu Bapak bisa ajakan Zoom mereka. Nah, tadi juga Pak Suto juga ada menyinggung ya tentang kode etik, misalnya menyerobot download atau apa. Kalau yang lainnya mohon di-mute ya. Nah, sekarang atas nama Polime. Hubungan Polime dong. Yusneni. Yusneni, tolong di-mute dulu ya. Ya, oke, selanjutnya. MW sangat bertindak tegas bagi mereka yang mengambil downline orang yang benar-benar masih aktif di jaringan orang tersebut. Apabila Bapak Sultan bisa menemukan misalnya, oh tim Bapak diserobot oleh orang lain, kalau Bapak bisa men-screenshot itu Bapak langsung laporkan ke MW. MW akan bertindak tegas kepada mereka yang menyerobot intinya mengambil ya. Dia masih aktif di jaringan Pak Sultan tetapi diambil alih oleh orang lain. Nah, itu ada sanksinya. Kode etik itu. Nah, sangat jelas kode etik semua itu melarang untuk mengajak orang yang masih aktif di jaringan orang tapi mengiming-imingi, yuk ikut di saya, oh di saya ada ini. Nah itu Pak Irwanda bisa di-mute Pak, soalnya kendaraan yang lewat kedengaran Pak. Ya, Pak Irwanda ya, mohon ya. Nah itu, jadi Bapak Ibu semuanya untuk kode etik tolong dijaga ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya tadi tidak fair dalam menjalankan bisnis, ya hukum surat agama itu akan berlaku Bapak. Maka nanti tim Bapak Ibu malah akan keserobot orang lain. Nah, itu. Dan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kita harus benar-benar menjaga etika kode etik yang telah ditetapkan oleh MW.
Jangan sampai menyalahi malah Bapak Ibu malah bisa kena diberhentikan keanggotaan IBO-nya oleh MW. Jangankan seorang lupa kemarin, seorang Diamond atau apa itu diputuskan keanggotaannya oleh MW karena ketahuan jualan di marketplace kalau saya lupa pokoknya itu MW sangat menjaga kode etiknya. Itu sih Pak, menurut saya sih kita terus saja jalan pantauan itu, berpikir positif aja. Kalau memang ada yang menyerobot tim Bapak ada bukti selanjutnya, Bapak bisa lapor ke MW, ada hotline-nya. Itu Pak Sultan. Ya, mumpung Coach Victor lagi nyusun buku ya. Jadi yang diajarkan ke kita kan hanya reward ya. Dari 3%, 6%, 9% dan seterusnya. Tetapi saya belum pernah mendengar ikut beberapa kelas atau memang belum ya. Itu yang diedukasi soal punishment gitu kan. Apa sih yang nggak boleh dilakukan di MW ini, itu punishment kan gitu kan. Oh iya. Kode etik ada trainingnya Pak. Nanti kalau bisa nanti dikirimkan nanti materi tentang kode etik atau tentang kode. Nah, itu MW yang adakan Pak materi tentang kode etik Pak. Karena itu juga menjaga juga sih. Karena apabila kita melanggar kode etik MW, yang rusak sebenarnya bukan MW-nya akan buruk sebenarnya, akan menjaga keberlangsungan MW sebenarnya sih Pak. Kayak gitu. Ya, gitu Pak Victor, Pak Sultan. Ya, Pak Sultan. Untuk kode etik sebetulnya sudah sering di-sharingkan ya di grup FCA masing-masing. Kayaknya kalau grupnya Pak Romi ke bawah, materi orientasi debacanya ada tentang kode etik ya. Kode etik MW dan kode etik debaca. Tinggal dipelajari saja. Nanti nanya upline-nya ya Pak Sultan ya. Siap. Leader di FCA kan rutin orientasi debaca, itu ada salah satu bagian materi di sana. Ya, cuma mungkin cuma kasih link doang, mungkin tidak sempat baca dalemannya yang lebih banyak ya. Tapi itu ada semua ya tentang kode etik. Ya. Kalau di debat ini suruh banyak baca Pak, soalnya sehari itu sudah banyak materi, kalau terlewat sehari aja akan ada lagi materi yang akan disampaikan di grup-grup itu. Betul. Oke, Pak Sultan sudah kejawab semua ya, 4 pertanyaan. Ini jam 21.52 sampai jam 10 ya, sampai jam 22 ya Pak Dewan. Ya. Berarti ini kasih kesempatan lagi pertanyaan. Silakan. Siapa yang mau bertanya dari Malang itu tadi? Pak Asmi. Ini Pak Asmi ya, silakan. Ya, silakan. Gimana? Sering ketemu Pak Victor juga di Facebook organik itu. Kalau online sekarang di sini ya, online yang di SSM ya temunya. Bu anter, saya nyoba tapi juga belum pernah berhasil kalau saya secara pribadi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Pertama itu berkaitan dengan saya sebenarnya nggak mau bahas ini ya, masalah serobot menyerobot tadi itu. Ya ini terjadi kepada diri saya sendiri kurang lebih 1 mingguan yang lalu kalau tidak salah. Tapi saya sudah mengikhlaskan itulah karena cuma 1, alhamdulillah, kemudian saya diganti abu baru 3 gitu. Wih, luar biasa Pak. Jadi ada satu calon abo itu sudah ngisi formulir sore, kemudian dia bilang ke saya, Pak, besok saya transfer uangnya yang 100.000. Oke, saya tunggu, saya bilang. Nah besoknya saya konfirmasi, ternyata jawabannya sangat mengejutkan. Pak, saya sudah transfer ke ini katanya. Tapi tidak usah saya sebutkan namanya ya. Saya khawatir ikut dia malam ini. Tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan itu. Saya ikhlas. Nah, kalau saya pernah juga Pak seperti itu Pak. Tapi sebelumnya saya, kemungkinan dia mungkin berbarengan dengan bimbingan tim lain. Nah, kemungkinan dia ikut di abo di itu, ikut juga di saya. Nah, kemungkinan
kemungkinan saya pikir wah mungkin lebih bagus itulah yang follow up mungkin saya berpikir itu wah kok kenapa kok nggak ke saya ya kok nggak nah itu saya pikirkan teman-teman berarti ada yang salah dalam saya memfollow up itu betul. Bisa jadi begitu saya kemudian juga baca kepada diri saya sendiri barangkali ada salah gitu. Nah kemudian saya mau tanya dua hal. Yang pertama berkaitan dengan prospek, yang kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan EBU ya. Pertama berkaitan dengan prospek itu kita japri mereka dalam proses penjoinan maksud saya ada ukuran maksimalnya nggak? Kita japri mereka sampai berapa kali kemudian kita putuskan oh ini tidak ada minat sama sekali misalnya. Ini khusus prospek yang tidak aktif, yang tidak komunikatif maksud saya. Kalau yang mereka yang kita hubungi ada jawaban kan enak. Oh Pak tunggu, saya masih ada ini misalkan masih nunggu itu dan itu kan masih enak. Tapi bagi prospek yang misalnya setiap kita japri tidak ada respon, itu biasanya kita japri sampai berapa kali Pak? Baru kita putuskan bahwa ini tidak minat. Itu yang pertama. Kalau saya biasanya batasinya sampai 9 kali Pak, secara pribadi. Setelah itu kalau tidak ada respon biasanya saya keluarkan dari grup. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, saya kira ini juga problem umum ya, bahwa tidak semua orang yang join MW kemudian mau aktif. Nah dan ini juga saya alami. Artinya misalnya ada beberapa EBU baru yang misalkan setiap kali kita hubungi untuk baik prospecting ataupun belanja tapi tidak pernah merespon sapaan kita, apakah itu kita biarkan saja sampai dia sadar dengan sendirinya atau kita tetap melakukan komunikasi dengan dia. Terima kasih Pak, dua itu saja Pak. Oke, Dokter, langsung kita jawab ya Pak ya? Langsung aja ya, oke. Karena waktunya mepet ya. Tadi masalah japri prospek ya Pak Azmi ya. Ya, kalau batasan sih tidak ada sebenarnya sih Pak Azmi ya. Tapi tergantung dari kita. Kalau saya sih memang kalau misalnya tidak respon ya 10 kali kalau saya Pak, 10 kali. Tetapi kalau misalnya lagi semangat-semangatnya tetap saja japri. Sampai di blok sih. Sebenarnya batasannya sampai di blok Pak. Kalau sudah di blok, nggak bisa japri lagi kita. Batasannya sebenarnya. Tapi kalau tergantung dari kita. Kadang-kadang kan kita sudah 10 kali itu kan mungkin bertahap ya Pak, mungkin 3 hari lagi, 2 hari lagi, kemudian tunggu lagi beberapa hari kita japri lagi ya. Tapi kan kita tetap juga sebenarnya kenapa saya putuskan sampai 10 kali aja supaya energi negatif kita tidak terpengaruhi oleh itu. Jadi kita lebih banyak melayani yang positif, yang sering membalas, yang sering itu. Jadi kita kayak kalau yang enggak dibalas baperan nanti Pak ya, malah lebih baik yang dibatasi sampai seperti misalnya 10 Pak. Kalau Bapak Ibu mau cuma punya prospek 10 ya japrinya terus Pak. Tapi kalau banyak kemudian di kelas bimbingan lain itu kita sudah siap prospek lain ya sudah tinggalkan aja itu yang enggak aktif. Tapi kalau di grup tetap saya biarkan, kalau tidak saya keluarkan. Ya, mungkin lagi sibuk, saya berpikirnya seperti itu. Biarkan di grup, tapi kalau di japri mungkin enggak. Nah gitu. Kalau menurut saya itu Pak yang pertama Pak. Tapi kalau memang masih rajin ya sampai dia blokir sendiri ya silahkan Pak. Itu sudah paling mentok itu sudah. Nah, terus yang kedua tadi masalah IBO ya Pak ya. Iya betul. Di japri untuk misalnya aktif apa tidaknya ya. Ya kalau misalnya IBO nih hukum Pareto sebenarnya sih Pak ya. Sebenarnya sih kalau saya tetap agendakan japri Pak, walaupun yang untuk utama sih frontline ya Pak ya, karena itu yang pernah kita rekrut. Kalau misalnya kita abaikan ya otomatis kan nanti akan pikiran tadi, wah leader saya nggak memperhatikan saya ya. Tetaplah walaupun ucapan selamat pagi ya atau seperti apa ya silahkan frontline ya itu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalau tidak ya otomatis kalau dia punya downline mau nggak mau kita harus menyapa yang di bawahnya supaya nanti yang di bawahnya kok ini upline saya nggak di japri nggak balas-balas ya kan ya
mau nggak mau kita coba mendekati ke downline-nya, karena kan tujuan kita kan satu kaki menjadi platinum, satu kaki menjadi platinum atau satu platinum, kayak gitu Pak ya untuk lebarannya. Tapi kalau memang ya masih tetap di grup ya tetap saya japri broadcast Pak ya. Kalau broadcast Pak otomatis dia masuk Pak, walaupun itu bagusnya broadcast itu seperti itu Pak, mau dia aktif atau tidak tetap masuk Pak. Padahal kita pingin nggak japri si downline atau frontline ini, tapi karena sudah masuk dalam list broadcast kita, mau nggak mau ya kita akan tetap japri dia. Misalnya ada promo nih, misalnya sekarang lagi ada body care challenge, tinggal di japri aja. Misalnya buat broadcast untuk frontline Bapak ya tinggal otomatis masuk ke mereka semua. Tapi kalau dia sudah memblok nomor kita atau nggak accept ya nggak akan masuk. Nah itu kalau bisa Pak yang nggak aktif itu Bapak coba silahkan buatkan broadcastnya ya. Kalau Pak Rohmat dulu namanya IGD dulu ya, dipilah yang tidak aktif dan aktif ya. Mungkin japrinya berbeda, materi yang disampaikan juga berbeda, mungkin berbeda ya gitu Pak. Mungkin kalau misalnya kendala belanja ya nggak bisa ngumpulin uang ya Pak Rohmat sering-sering kasih edukasi Pak Rohmat ya gitu. Kalau nggak ajarin selling ya kan, ada cerbar kan. Nah, itu Pak Asmi. Ya betul. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan Pak. Oke silakan Pak. Siapa nih Pak Hasanuddin dari mana Pak? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Padang ya. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Sumatera Pak. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu di mana Pak? Mungkin pertanyaan saja ya karena tidak paham. Di sini sudah pukul 11 sekarang. 23. Itu bisakah kita maksudnya apa namanya itu? Persentase offline itu Pak. Maksudnya yang paling tidak ke teman, keluarga atau sahabat yang itu. Bagaimana cara kita itu? Apakah kita cerita kelas AFB atau kita bicara bisnis atau kita persentasenya itu mulai dari kelas begini bla 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 sampai bisnisnya. Nah, itu offline kalau bisa offline. Karena saya takutkan dampaknya ke downline saya nanti ikutan semua apa namanya offline. Padahal nelpon nggak keluar rumah nggak apa sistemnya ini kan. Nah, kalau itu bisa nggak itu? Terus yang kedua Pak, itu untuk mengetahui orang downline kita atau online kita itu apa di akun bisnis AMO itu aplikasi AMO itu ada akun bisnis yang bisa kita lihat seperti Di los. Ya. Sudah punya frontline Pak? Sudah punya tim Pak? Sudah punya frontline Pak? Sudah? Belum. Oh, belum muncul Pak, karena belum ada frontline-nya Pak. Oh, berarti kita bisa cek begitu ya? Bisa Pak, cek. Nah, nanti bisa minta upline-nya nanti tuh, Pak. Kalau misalnya, kalau nanti kita mau cek tim kita gimana? Nanti minta di screenshot-kannya atau nanti buatkan videonya cara mencek itu tim kita, tim ada berapa orang, misalnya pelanggan protosnya berapa, IBO-nya berapa, yang belanja berapa, itu ketahuan Pak. Ya mungkin juga terwakili tadi itu dengan pertanyaan Pak siapa nama tadi itu dari Pak Sultan. Ya. Saya dicek seperti dulu saya ikut itu kalau mau cek langsung ketik. Ini biar kedalaman 25 kita bisa lihat semua jaringan kita. Bisa kelihatan Pak. Bisa. Nah, cuma itu pertanyaan saya Pak yang bisa kelihatan Pak. Tetapi kalau nanti di bawah Bapak tuh ada yang sudah platinum nggak akan kelihatan di bawahnya platinumnya itu. Yang ketahuan cuma misalnya contohnya kayak Pak Romi nih, di bawahnya ada saya platinum, Pak platinum. Pak Romi hanya bisa ngelihat saya aja sama ngelihat Pak Victor. Di bawah saya nggak kelihatan, di bawahnya Pak Victor nggak kelihatan karena itu dianggap sudah timnya Pak Victor. Tetapi tetap omset
masuk ke garis bonus kepemimpinan dapatnya Pak Anu. Nah itu bisa Pak sampai kedalaman berapa pun bisa. Apalagi kalau sudah emerald tuh bisa lihat lagi juga emerald tuh. Makanya Bapak bisa lihat nih timnya sampai kedalaman manapun bisa kelihatan. Kayak gitu. Oke, langsung saja Pak ya, masalah tadi yang offline tadi Pak ya. Iya. Bapak mau ngajak offline langsung ke MW atau langsung ngajak ke HFD? Nah itu juga harus misalnya seperti ini Pak. Mungkin ya Bapak ya bisa, memang sih sebenarnya slogan kita kan online Pak, tapi kalau mau offline ya silahkan, tidak ada yang larang ya kan, malah silahkan, lebih bagus. Jadi saya pun kalau misalnya di sini pun Pak tetap ketemu orang, tetap misalnya teman-teman ya. Makanya kenapa saya langsung buat plat nomor DA123 MSO, saya sesuai branding masalah di bisnis MW. Sebenarnya metodenya metode MSO. Saya belum menjelaskan panjang lebar. Oh, saya di bisnis ini. Itu. Sebenarnya offline itu kalau dekat dengan teman Pak lebih enak Pak. Sebenarnya nggak harus misalnya misalnya sekarang tanya dulu Pak, jangan langsung tiba-tiba yuk ikut bimbingan HFP, yuk ikut MW, jangan langsung seperti itu. Misalnya seperti ini ya Pak ya, mungkin tanyai sekarang kerjaannya apa ya gitu kan, sekarang kerjanya apa gitu kan, otomatis jalan nih komunikasi nih Pak, jalan komunikasi bla bla bla, terus bagaimana pekerjaannya saat ini ya, atau misalnya mekanismenya sudah paham, itu boleh saja Pak, saya mau bertanya. Kenapa Pak? Insya Allah mekanisme caranya itu sudah paham. Nah, luar biasa kalau sudah paham Pak. Nah itu ya, penting pendekatan Pak. Jangan tiba-tiba langsung disodorin, yuk ikut HFB, yuk ikut MW. Tapi sama kayak skill with people itu yang kita pakai juga pendekatannya dulu. Ya, kalau Bapak sudah tahu cara-caranya bagaimana, itu bagus lagi Pak. Malah kalau satu lagi Pak, oke silakan ya Pak. Itu saya baru ingat itu kan kita dibolehkan di MW untuk jual produknya selain kita pakai. Nah, ini batas-batas penjualan produk ini sampai di mana? Apakah kita istilahnya jual offline atau bisa online, atau ada batasannya bagaimana itu Pak? Kalau batasannya itu Pak ada kode etiknya untuk selling ya di marketplace. Kalau bisa jangan sampai jualan di marketplace ya, itu dilarang keras oleh MW. Sudah banyak kejadian, bukan cuma IBO, para produser, bahkan Diamond pun diberhentikan keanggotaannya dari MW karena dijual di marketplace ya. Kalau misalnya mau jualan di media sosial aja Pak, itu kan ada metode share bar ya Pak ya. Itu tinggal share aja di share bar, misalnya tentang Kalmak, di Bapak tinggal kasih keterangan sedikit ya. Misalnya kegunaannya, fungsinya seperti ini. Di bawahnya ada link share bar punya Bapak ya. Nah, di situ tinggal di share ya. Kayak gitu ya. Kalau jangan sampai jualan di marketplace ya, atau membuat toko online sendiri ya, bisa ditutup oleh NW ya. Bapak Ibu bisa share status di WA, bisa di sosial media ya, atau misalnya share testimoni dari produk MW ya, tapi jangan terlalu berlebihan testimoninya gitu. Nanti jangan kenapa Pak? Intinya jangan marketplace ya. Ya Pak. Nah, karena MW lagi men-take down semua link-link yang jualan orang di marketplace ya. Jangan sampai Bapak nanti kena link Bapak di take down oleh akhirnya ini IBO atas nama ini ya gitu ya. Upline sponsornya siapa? Upline Platinum siapa? Nanti dikiranya Upline Platinum yang nyuruh jualan di marketplace. Gitu Pak ya. Oke, siap Pak Dewa. Kasih ini jawabannya Pak Dewa. Sama-sama Pak. Oke Pak Victor kayaknya. Gimana Pak Dewa? Sudah cukup atau jam 10? Nah, jam 10 lewat ini Pak. Kalau di tempat saya sudah jam 11.
Sudah jam 11. Ada yang mau tanya lagi? Nah, sampai jam 11. Pak. Di tempat saya sudah Halo. 11. Ya. Di tempat saya. Oke, Iya, silakan lagi, saya silakan mau nanya. lagi. Silakan, Saya silakan. mau nanya. Ya, halo. Saya Saya. juga mau tanya. Saya juga mau tanya. Mau nanya. Ya, halo. Ya, silakan. Satu-satu ya. Ya. Jadi gini Pak, saya kan baru ya, baru seminggu baru. gitu join. Selamat bergabung Pak ya di MUI Pak ya. Iya. Ini boleh Pak Dewa, boleh Pak Victor yang jawab. Jadi begini, Silakan. tiap orang kan beda-beda dalam cara iklan buat masukin prospek ke grup ya. Wah. Jadi menurut mentor saya mungkin juga beda pasti. Nah menurut Pak Dewa atau sama Pak Victor, iklan buat apa tuh, buat prospek ke ATBS ya, itu tuh yang efektifnya itu, karena banyak ini saya udah japri iklanin buat ikut ke ATBS, iya tapi ternyata belum materi tapi udah pada keluar gitu. Yang efektif iklan itu di WA atau di mana tuh, yang di FB atau yang di pro sniper WA. Kalau menurut pengalaman dari Pak Dewa sama Pak Victor, itu aja mungkin pertanyaan saya. Oh, ya. Berarti kalau sniper WA saya nggak paham Pak. Ya, sebenarnya tujuannya kayak gini Pak. Sebenarnya Pak, Bapak kan tadi masalahnya belum mulai materi, mereka sudah keluar ya Pak ya. Ya, betul. Kira-kira sebelum masuk ke grup itu apakah sudah dijapri apa belum? Udah dijapri sebelumnya, bahkan dikontak langsung. Nah, ya kan kalau dijapri, mohon izin Bapak Ibu, misalnya kan sebelum masuk ke grup memang saya harusnya dijapri dulu. Sebelum masuk ke grup, itu ditanyakan besok akan mulai kelasnya, saya mohon izin memasukkan ke grup. Tapi kalaupun misalnya mereka keluar sebelum materi, saya japri Pak, sama saya ya, Pak saya. Maaf Bapak, ya benar Bapak Ali, kok keluar grup, materi akan dimulai. Oh, mohon maaf Pak, ini gitu. Saya japri lagi kalau misalnya belum mulai materi itu, saya japri dulu. Tapi kalau misalnya tanggapannya negatif ya sudah, nggak saya masukkan. Tapi kalau misalnya mohon maaf Pak, saya kira grup apa gitu. Terus yang pasti kan Bapak Ibu sebelum memasukkan prospek harus dijapri duluan. Perlu buat grup pra bimbingan dasar. Ini ya materi Pak waktu pas Pak Rohmat itu. Keren tuh Pak Rohmat tuh. Pak siapa tadi namanya? Nanti bisa minta upline-nya rekaman Pak Rohmat ya. Strategi dia cuma pakai WA semua, tidak ada pakai iklan di Facebook atau pakai yang lain-lainnya, hanya grup WA. Nah itu nanti minta ke upline-nya rekamannya Pak Rekaman Bapak siapa? Mohon maaf Pak, ada yang input dulu Pak ya. Halo. Ya, kayak gitu Pak. Kalau misalnya keluar grup, Bapak tanyakan kembali kenapa kok keluar gitu Pak. Gitu. Tadi saya minta ke upline saya itu rekaman Bapak siapa? Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat itu semuanya dari WA. Nah, itu ya. Itu dia sampai mulai di grup dia bikin metodenya, ada juga dia buat grup bebas iklan, tapi ada syarat di hari Sabtu Minggu tidak boleh beriklan. Nah, Rahmat memberikan materi, tapi materinya hanya sepenggal saja. Bagi yang ingin tahu secara lebih jelas, ikut grup ini gitu. Metodenya. Cukup jelas gitu, Pak. Cukup jelas Pak Dewa. Oke, terima kasih. Oke Pak Victor, di tempat saya ini sudah jam 11.15 nih. Ya, berarti Ada yang bilang sampai pagi. Semangat luar biasa nih.
Besok malam minggu. kalau sampai pagi besok nggak bisa follow up prospek. Ya, betul. Saya alhamdulillah saya ini hari ini materi pertama mulai di grup dasar. Oh iya, ya. 200 peserta, Pak. Mudah-mudahan Wah, luar bisa biasa, luar biasa. Kalian saya nambah, Pak ya, kalau tidak ada yang lain. Pak Dewa, satu lagi Pak Dewa. Oh iya, yang lain. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Saya ada pertanyaan soal tadi apa di kelas proses perbit. Sebenarnya mau memastikan Pak ini kan tadi kan maksudnya ketika prospek kita masukkan ke kelas hipnosis baru berapa hari banyak yang keluar. Nah, ketika kita japri itu kenapa keluar masalahnya itu banyak yang nggak ngerti soal materinya. Nah, dan kemudian kan kita tekankan soal mendengar ATBS ya Pak selama 21 kali. Nah, jadi karena di samping mereka nggak ngerti soal materi dan juga kita suruh untuk mendengarkan ATBS, jadi peserta itu malah ngomong, ibu ini malah kita disuruh menghayal katanya. Nah, setelah itu saya biarkan. Nah, kemudian saya terpikir ini mengirimkan servernya dari MW bagi orang-orang yang sudah keluar beberapa hari. Nah, kemudian mereka bertanya, ini apa Bu? Katanya. Nah, inilah bisnis yang bisa bikin berpenghasilan 100 juta. Jadi bukan hayalian, saya bilang. Nah, kalau di kelas hipnotis kan itu boleh menyampaikan bisnis yang ini ya, MW ya. Kalau di kelas Dasar. Kalau di kelas dasar. Jadi terpaksa Pak kita menyampaikan MW, gimana, boleh nggak itu Pak? Karena kan kalau maaf nih, sebenarnya putus-putus nih ya, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya ya. Pak, sejalan ya. Pak di sini Pak. Kalau bimbingan dasar jangan MW dulu ya kan, jangan mempresentasikan dia dulu pola pikirnya kayak ATBS-nya. Tadi saya malah tertarik oleh Ibu tadi yang keluar malah dikirimi serbar. Oh, itu menarik sekali Bu menurut saya Bu. Nah, mungkin bisa dicontoh nih untuk Bapak Ibu. Saya mengambil hal positif dari Ibu siapa Bu? Ibu Juria. Nah, orang yang keluar dari bimbingan dasar kirim aja serbar, siapa tahu dia mau produk MW-nya ya. Nah, dari produk MW-nya malah bisa di-closingkan ke MW-nya. Tapi kalau misalnya di grup bimbingan dasar jangan sampai langsung mempresentasikan MW-nya ya. Takutnya nanti admin, misalnya ada admin yang lainnya mungkin masih tetap fokus menjapri untuk ATBS-nya selesaikan, untuk fokus di materinya ya. Itu ya. Tapi kalau sudah selesai silahkan ya. Tapi saya tertarik dengan Ibu tadi yang keluar dari grup bimbingan dasar di japri serbar. Itu sangat menarik menurut saya. Nah, itu tidak terpikirkan oleh saya untuk menjapri mereka untuk kirim serbar. Oke. Ya, Terima kasih Ibu Juriasma ya atas informasinya nih. Mungkin bisa dipraktekkan untuk teman-teman yang lainnya. Serbar apa sih kok? Pak Dewa, serbar itu apa? Serbar. Wah, bisa nanti minta ke Pak Dewa ganteng Pak Dewa. Ya. Serbar nanti minta ke upline-nya nanti cara serbarnya dan Biasa Pak Dewa. Closing banyak ini kita Pak Dewa. Oke. Pak Dewa makin ganteng ya. Oke, Pak Victor. Kayaknya masih lebat nih hujannya deket saya nih. Jadi nggak kedengaran. Sudah cukup atau gimana Pak Dewa? Sudah cukup Pak, sudah cukup. Soalnya hujan lebat nih, nggak kedengaran. Oke. Kalau bisa jangan di ini Pak Dewa. Lanjut 30 menit lagi. Oke, mungkin nanti lagi kita sekali lagi ya. Oke Pak Dewa, terima kasih. Kalau lagi Pak Dewa, ada pertanyaan yang bisa dijawab bisa terima kasih. japri ke upline-nya. Dewa, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ke saya, Terima kasih japri ke Pak upline-nya Victor. kirim ke saya ya. Oke. Pak Dewa, saran minggu depan sampai jam 11 ya Pak. Jam 11 di tempat kita jam 12 nih Pak. Ya. Orang
wilayah timur jam 1, kasihan mereka. Kita baru jam 10. Iya. Oke, Pak Victor. Pak. Ya. Pak Dewa. Oke, sama-sama. Baik, silakan Pak Dewa, ada closing atau gimana Pak Dewa? Oke, closingnya mungkin untuk Bapak Ibu mungkin masalah materi yang tadi disampaikan untuk selalu berpikir atau bersikap tadi yang tadi sempat saya sampaikan tadi tentang responsible, environmental ya. Selalulah berpikir atau perkataan yang selalu ini kalau misalnya saya tidak bisa berarti ini salah saya, bukan salah april saya. Anggaplah kita bisa diandalkan ya di bisnis ini ya. Dan kita juga bisa diandalkan oleh tim-tim kita. Maka dan jangan lupa juga kalau gagal bangkit, jatuh bangkit, semangat, tujuan akhir kita yaitu Founder Corner Ambassador. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya yang masih hadir di malam ini semoga segera break di para brosur yang akan menjadi materi selanjutnya di Amin. Oke, itu aja Pak Victor. Amin. Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih. Pak Victor. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa, ilmunya. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih.